Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sempati semua, ketemu lagi nih sama aku di Sempati TV. Arik, hari ini kita ada kedatangan tamu yang sangat spesial, Mas. Bener banget nih, Nis. Penasaran gak sih siapa tamu spesial kita? Emang spesial gak? Spesial dong, couple mah. Oh iya, couple bos. Couple apa nih? Ini kayaknya untuk yang udah nonton video Sempati TV sebelum ini udah tahu nih siapa tamu kita pada hari ini. Tuh jangan di thumbnail udah dibocorin nih. Oh iya, bener juga. Ya, percuma aja ya. Iya, percuma kita kayak gini tapi thumbnailnya udah ada. Oke, kita perkenalan aja langsung Yuk, ya. kita langsung perkenalin. Nah, sahabat Sempati semua, kali ini udah ada King dan Queen dari MPLS 2022 tahun ini. Ya, bener banget. Nah, boleh diperkenalin diri dulu nih buat teman-teman yang masih belum kenal. Bener. Hai guys, jadi aku adalah Sandra Aprilia dari kelas 10-3. Biasa dipanggil Ariela atau Ayo. Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Ramadadin. Biasa dipanggil Lutfi dari kelas 10 E3. Sekelas ya? Ya, sekelas. Kebetulan, sebuah kebetulan sekelas. sekelas. Kebetulan. Nggak direncanakan. Tidak Direncanakan sebuah. Kalau boleh tahu nih, tadi nama panggilnya Ariela atau Lutfi ya? Ariela nih dari SMP mana nih? Dari SMP Negeri 1 Bukit Tinggi. Kalau Lutfi? Lutfi dari SMP Negeri 4 Bukit. Oh, SMP 4. Sampainya 4, SMA-nya 4 juga. Nah, Rik, pasti mereka nih masih bingung nih. Hari ini diajak ke sini tuh ngapain sih? Bener. Padahal mereka udah berapa hari ya mulai masuk ke sekolah ya? Udah dari hari Senin kemarin kan? Kalau mulai belajar memang udah dari Senin kemarin, tapi Iya. sekolah udah 2 minggu, 3 minggu? Belum 3 minggu ya? Baru hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Nah, ngomong-ngomong nih, kalian kan baru masuk di SMA 4 nih. Kemarin udah melakukan MPLS selama 2 minggu. 1 Satu minggu ya? satu minggu yang nanti tuh nggak tambahin. Rik. 2 minggu ini udah diambil 2 minggu 2 udah minggu di kapok. sini. Udah kapok. Udah kapok sama Kanisa ya. Udah kapok sama Kanisa. Nah, ngomong-ngomong tentang kan di SMA 4 dia udah hampir 2 minggu nih dan 1 minggu kegiatan MPLS. Waktu pertama kali kalian tahu bahwa kalian dapatnya di SMA 4 gimana sih? Perasaannya dulu. Ayo lah. Kalau biasa-biasa aja masuk sini sebenarnya. Tapi sebelumnya aku masuk kelas 2, ya kan? Tapi dapatnya di sini. Awalnya kayak, semangat gimana sih gitu-gitu kan? Tapi udah MPLS, udah belajar beberapa hari, jadi ya, oh gini ternyata semangat. Oh. Sama kayak kita dulu ya. Mas. Ya. Oke, tidak jauh beda lah. Ya, tidak jauh beda dengan kita. Kalau Lutfi sendiri gimana? Kalau Lutfi dulu yang ngira SM 4 ini masih kayak beneran di dekat pohon-pohon kayak. Oh, pohon-pohon memang banyak hampir dekat pohon sih ya. Rupanya pas Lutfi udah masuk ke SMA 4. Wah, nggak nyangka. Wah, segar, luas, lebih luas dari SMA sebelah. Yang itunya. Oke. Sama sih first impression kita dulu juga Ya. gitu. Buat kalian yang mau tahu first impression, kami berdua scroll aja ke buah video 1 tahun yang lalu. Iya, pas banget 1 tahun. Bener, kita udah 1 tahun di Sempati TV ya, Nis. Ini kenapa kita malah promosi ini? Iya bener ya. Nih, tolong Tapi kembali ke memang- topik ya, Rik. Jangan. Tapi kan berbahagia juga kita udah 1 tahun bersama Sempati TV. Mungkin adik-adik yang di depan kita bisa mengikuti jejak kita ya. Asik, mengikuti jejak. Mengikuti jejak kita. Dulu kita digituin ya. Nah, Oke, lanjut ke next question, Nisa. the next question. Ini seperti malah menanyai mereka satu-satu ya. Nih, berasa menginterogasi mereka dong kalau misalnya kita pakai the next question. Iya, oke boleh sih kita. Terus kan setelah masuk ke SMA 4 tuh kan. Terus kan MPLS. MPLS kan selama lebih kurang 5 harian. Gimana tuh? Kayak perasaan kalian pas MPLS? Lutfi lah dulu, Lutfi sebagai cowok kan. Awalnya ngira pas di MPLS itu mau di kasar-kasarin sama OSIS. Sama Kanisa ya. Enggak, Terutama sama Kanisa. Bener kan? Kalian takut ya sama Kanisa kemarin ya? enggak. Karena pertama kali- Nggak mungkin. Jadi kamu kemarin first impressionnya sama Kanisa gimana? Marah. Oh, pemarah. Ternyata setelah berkomunikasi sama Kanisa beberapa hari ini gimana nih? Masih pemarah cuman agak lembut sedikit. Oh, masih pemarah tapi udah agak lembut. Kalau Babang gimana? Karena sudah kalau Abang udah ramah juga. Oh, udah ramah juga ya Pas Kanisa. pertama tahu jangan percaya. Pas pertama masuk gugus di dalam kelas ya
kesannya tuh wah ramah. Oh, ramah. Ada pencitraan gitu. Guys, ada yang nggak terima guys. Nggak terima dia guys dibilang pemarah. Oke, lanjut kalau Ayla gimana? Awal PLS rasanya. Di awal jadi itu kan Bang Arif bilang kalau ada perebutkan king and queen di akhir PLS kan. Nah, jadi awal itu lah kayak ya Ella pengen, tapi pengen yang enggak selalu pengen gitu. Nah, itu apa yang bilang OSIS Ella kerjakan, apa yang guru bilang Ella catat. Tapi kan kayak, iya OSIS ada berkesan catatan gitu kan, itu tetap catat. Jadi perasaannya itu adalah fun. Ada permainan yang baru. Ada permainan Enjoy. Nah, kalau untuk selama kegiatan MPLS kemarin yang mungkin kalian kurang suka apa nih? Yang kurang suka? Kurang suka sebenarnya nggak ada, tapi ekspektasi Ella kalau PLS SMA itu adalah main games. Misalnya kayak mirip tentang OSIS dong, gitu-gitu kan. Terus main games. Nah, Ternyata tidak ada. Jadi ya bukan kurang suka, tapi kayak kurang ekspektasinya terlalu tinggi. Mungkin karena kemarin kita juga kepotong lebaran haji. Jadi hari Senin, harusnya Senin itu kita udah mulai MPLS. Tapi ternyata kita diundur, maksudnya jadi kita cuma MPLS 5 hari. Iya, itulah salah satu alasan kenapa rasanya gamesnya masih kurang. Iya. Kita kemarin curhat jadi OSIS. Oke, lanjut Wi. Kalau Luffy gimana nih? Awalnya dari pas jadi king aja dulu. Awalnya nggak nyangka sama udah nggak enak banget. Apa nggak enak banget? Gara-gara diintegrasi lagi enak-enak ngumpul sama teman, terus tiba-tiba didatangin, wah udah pikir mau disuruh ke depan. Ada masalah apa saya ini? Padahal nggak ngapa-ngapain. Nah, rupanya pas ditanya Mau apa? Ya, kalau pas ditanya kemarin apa Kanisa pertanyaannya? Oh, itu rahasia. Rahasia umum ya? Iya, rahasia umum. Rahasia umum udah tahu dong orangnya. Ya kan sedikit bertanya-tanya lah untuk beberapa kayak kandidat jadi king kan ada beberapa orang. Queen juga gitu sebenarnya. Jadi kayak ditanya-tanya ya, dulu ya. Jadi supaya nggak salah pilih ya. Nggak salah pilih, bener banget. Nggak salah pilih. Nah, ngomong-ngomong tentang king dan queen nih, kalian udah jadi king dan queen kemarin pas dipanggil nama kalian, gimana sih perasaan kalian dan apakah udah expect sebelumnya kalian akan menjadi king atau queen? Iya. Boleh. Kalau expect atau enggak sebenarnya ya nggak expect, tapi di belakang, kamu tuh jadi king gitu kan? Gitu kan? Itu kan gerah kan panas gitu kan, gerah capek kita ya Allah pulang lah ya Allah gitu kan. Kita malah tariknya dari belakang, kamu mau jadi queen gitu kan. Tuh pas kayak Nisa bilang kita mau jadi queen atau king gitu kan, kita mau jadi queen. Terus kesebut sama Ayla, Ayla jadi king. Terus belakang, iya. Temennya mulai yang gitu. Malah seneng ya. Kalau Lutfi gimana? Kalau dia expect sama kayak Ayla, cuman awalnya kayak king. Terus apa sih kita mati kan. Terus pas dipanggil nama, wah teman-teman ketawain, diketawain teman-teman kan. Dalam hati pada senyum. Padahal seneng ya. Padahal hati seneng tapi juga agak itu ya sama teman ya. Tapi sampai sekarang masih aman nggak? Masih sering diketawain nggak jadi king? Masih. Ya permasalahan cowok Biasa lah. Gak apa-apa kok. Ntar udah terbiasa sendiri, termakan zaman. Termakan zaman. Oh iya, jadi king sama queen berarti kan diumumin satu angkatan gitu kan? Famous tidak. Kayak pada yang bilang kayak ini yang kemarin tuh jadi king nggak sih? Ini kemarin tuh jadi queen nggak sih? Gitu kita ada nggak sih? Sering dipanggil King. Nama tiba-tiba ganti ya. Padahal kita juga sering manggil king ya. King queen. Kalau misalnya buat kalian sendiri itu kan, ini udah jadi king sama queen, rasanya apa yang mau dilakuin ke depannya?
Ya nggak mungkin lah sih mau udah jadi king sama queen terus nggak ngapain. Iya, nggak mau kayak gimana? Udah ada jalurnya, tapi kalian nggak memanfaatkannya gitu. Iya. Boleh Lutfi. Boleh. Kalau untuk Lutfi mau pengennya lebih aktif di SMA 4. Aktifnya dalam konteks apa tuh? Apa aktif dalam ekskul, program sekolah ataupun OSIS? Lebih pengennya ekskul musik tradisional. Oh, Oh ekskul iya, musik. kita kan masih belum punya nih ekskul musik tradisional Mungkin dimasukin Dengan- ke S3 dulu ya. mungkin ya, mungkin dengan tangan-tangannya Lutfi kan Bisa. akan bisa terbangun lah Atau mungkin mau Amin. dicobain Amin. untuk segera untuk dicobain segera dicobain. segera mungkin. dicobain mungkin boleh. Lagi kalau boleh tahu kemarin katanya Lutfi udah pernah ke Malaysia ya buat main musik. Silang Ceritain dong. Cerita dong gimana? Ceritain dong. Pertama ke Malaysia ya, awalnya takut Oh takut. pesawat dulu Jadi dia kan pas pas SD. SMP ya? Tunggu dulu, pas SD pas SMP nih? SD. Oh pas SD. Dalam rangka? Silang Daya Silang sama Daya. Malaysia. Oh. Terus 02 tadi ya? Iya. Hari pertama ke Malaysia itu awalnya takutnya pesawat ya SD ya. Terus awalnya disuruh pernah ada kejadian ceritain dulu bentar ya. Ada kejadian pas baru sampai ke Malaysia. Sampai di mall gitu. Ada kursi urut. kursi oke. pijat. Ya, kursi pijat. Terus Terus pas balik buat makan malam, tiba-tiba dompet hilang. Dompet Waduh. hilang. Panik tuh apalagi di luar negeri. Pas sudah nyadar hilang, panik kan, minta tolong ke teman cariin. Pas balik ke tempat sana, tempat kursi pijat, rupanya isinya udah hilang. Oh, wah, udah tapi hilang. dompet itu Udah ketemu. Tapi alhamdulillah ada duit yang diselipin di bagian-bagian kecil dompet. Oh. Berapa ringgit tuh kalau boleh tahu hilangnya? Itu mata uang dalam bentuk rupiah atau ringgit? Ringgit. Oh, ringgit. Iya, berapa Pasti ringgit tuh? 100 ringgit lebih. 100 ringgit. 150 ringgit. 150. Kalau dalam bentuk 5 ringgit 1 ringgit. Oh. Yang disimpan itu 10 ringgit. Yang besar-besar. Waktu itu kemana tuh gua tahu KLCC? Johor Malaysia. Oh, di Johor berarti bukan KLCC ya itunya mallnya. Betul, abang juga belum pernah sih ke Johor. Karena abang memang jujur memang juga lumayan sering bolak-balik. Karena orang tua abang itu memang harus check up tiap sekali 6 bulan ke Malaysia. Tapi lebih seringnya ke KL sama ke Malaka. Jadi story pribadi ya. Ya malah jadi ceritain pribadi nih keluar konteks lagi ya. Enggak apa-apa karena kita udah lama nge-podcast nih. Jadi udah berdebar untuk podcast lagi. Oh iya, kamu sih. Oh ya, Nisa udah sering ya. Iya. Nah, kan udah MPS tuh, udah jadi king sama queen. Terus udah masuk sekolah juga kan? Gimana tuh? Pelajaran dulu deh, pelajaran. Kan kalian kan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka berbeda sekali sama kita. Ini bisa dilihat ya. Ini pakaiannya udah berbeda, guys. Kayak waktu melihat jadwal pelajaran baru kok. Iya, aduh. Kelas 10 pulangnya cepet banget ya. Iya. Aduh. Padahal kita kelas 10 nggak gitu, guys. Kita kelas 10 lebih lama pulang. Boleh ada ceritain gimana dari segi pendidikannya? Segi pendidikan. Orang kan bilang kalau kurikulum merdeka tuh bebas belajar. Bebas belajar dalam artian bebas yang bisa diatur gitu loh. Misalnya kayak bukan bebas yang cabut-cabut keluar kelas gitu kan, tapi bebas yang pilih deh pelajaran yang disuka gitu kan. Karena kalau kelas 10 kan dikenali semua pelajaran dari IPS, IPA, pokoknya pelajaran umum. Nah jadi kita nanti disuruh kelas 11 kan perjurusan nanti kita disuruh milih ambil deh pelajaran yang kamu suka nanti gitu. Tapi tentu di suatu hal ada yang kelebihan ada kekurangannya kan. Nah kalau di kurikulum merdeka kekurangannya itu mungkin dari sebagian murid termasuk yang sendiri karena kayak first impressionnya itu adalah banyak banget pelajarannya gitu kan, banyak pelajaran. Padahal lu dari awal kan masuk jurusan IPA. Ternyata di SMA udah kurikulum merdeka ya kan. Nah kalau kelebihannya adalah murid tuh dituntut sih lebih disuruh dibimbing untuk mandiri. Iya bener sih, mandiri Bener ya. sih.
Tapi kalau menurut abang sih ya, kalau buat yang ingin mencoba dulu kurikulum merdeka ini lumayan oke. Karena siswa bisa mencoba dulu, nanti kemudian harinya kalian ingin menjadi apa dan kalian oke-nya di mata pelajaran apa nih. Kalau kita kan nggak bisa ya, kita langsung memilih IPA atau IPS. Ya, jadi apalagi kalau yang masuk IPS, nggak, kalau misalnya dia berubah pikiran ingin kedokteran nggak jadi. Iya benar banget. Kalau kalian bisa pikir dulu di kelas 10 mau masuk jurusan apa nanti, apakah kalian ingin pelajarannya kayak apa dulu, baru nanti di kelas 11 kalian bisa milih mau masuk IPA ataupun IPS. Ya walaupun pelajaran jadi makin banyak, cuman kan setidaknya kalian jadi nyobain dua-duanya. Jadi nggak nyesel milih gitu Iya. kan. Kalau jujur sih abang, kalau udah ngeliat ya teman-teman abang yang di kelas IPS pun, kalau abang prefer memang di IPA. Karena memang kalau untuk hafalan yang panjang-panjang abang agak lemah nih. Tapi kalau untuk yang kayak kimia, matematika abang lumayan kuat. Tapi ya semoga mereka sebagai, kan ibaratnya tuh angkatan pertama di SMA 4 Iya, yang masih bisa istilahnya bisa uji coba. uji coba lah ya Coba, kurikulum uji coba. merdekanya. Semoga kita doakanlah yang terbaik Benar. buat kalian semua. Semoga tidak ada salah jurusan ya. Salah jurusan. Salah jurusan, kalian sudah diberi 1 tahun tuh untuk Untuk belajar memilih. semuanya kan, masih salah jurusan kan, kan disayangkan banget kan. Kalau boleh tahu kalian mau ngambil apa nih nanti? Kalau Lutfi maunya IPA. Oh, IPA. Dan ngikutin papa sama mama. Oh, ngikutin. Dipilih-pilih dulu tak nyesel deh. Kalau Ayla mau jurusan IPA. Tiba IPA sama kan? IPA Sama. sama. Karena waktu SMP kan pelajaran sejarah-sejarah, ngapa-ngapa kan? Jadi Ngapa-ngapa? kan satu lemah. Oh, Kalau suka persis ya, ngitung-ngitung, ngitung-ngitung. IPA. Abang juga ngebet sih dulu masuk IPA karena dari SMP pun IPA lumayan oke ya. Lumayan. Daripada ngafal sejarah. Sebenarnya sejarah ngebet sih, tergantung. Sejarah seru juga. Sejarah seru juga, cuman prefer kepada orang Iya masing-masing. sih, kalau Arif nih ya lebih suka yang hafalannya dikit gitu. Kalau kayak matematika itu kan hafalannya lumayan dikit tuh, cuma beberapa. Kita harus tahu langkahnya doang kan. Kalau kayak sejarah kan memang harus konkret, kita ngafal dari buku tuh. Misalnya bab 1 tentang ini harus hafal, apalagi kalau But sebenarnya Rik, menurutku sejarah tuh bukan cuma tentang menghafal. Itu lebih ke kayak, aku punya teori kalau misalnya belajar sejarah tuh jangan dihafal, tapi dia baca, dipahami. beda orang nggak sih di Ya beda pendapat nih. makanya Kalau kalian tim apa nih? Tim mudah ngafal yang panjang-panjang atau mudah ngafal yang pendek-pendek? Komen di bawah guys. bukan mudah ngafal yang panjang-panjang atau yang pendek-pendek. Gak gitu. Kalau saya sih itu pendapat saya itu ya, karena kalau menurut aku tuh kalau pelajaran yang sejarah dan bla 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 itu ngafalnya panjang. Sedangkan kalau yang IPA ngafalnya pendek. Makanya jangan dihafal. Bener kan Lutfi? Kayak sejarah not bad kan? Nggak setuju ya? kurang setuju. Karena kalau matematika sama IPA itu yang perlu paling cuma ingat rumus. Bener banget deh. Bukan angkanya, rumusnya. Bener, memang gitu. Memang kalau IPA lebih mudah ngafalnya. Gimana Kak Nisa? Kan kalau misalkan di fisika kan satu rumus, kita hafal satu rumus bisa jadi berbagai rumus. Iya benar. Kan? Kayak nanti kalau dalam satu rumus nanti walaupun satu rumus tuh akan banyak ke bawah, tapi kita cuma cukup menghafal dan paham dari satu rumus tuh aja. Oke, 3 lawan 1, aku menyerah. Dan kalau biologi pun kalau mau dibilang sih kalau di tumbuhan memang agak susah ya, apalagi nama-nama ilmiah. Tapi kalau untuk di bagian tubuh lebih mudah. Kalau bagian tubuh misalnya kayak organ-organ. Itu kan udah pelajaran SMP, SD, Iya, lebih mudah. Jujur waktu SD pun kelas 7 kan masih itu ya. Masih yang itu yang tumbuh-tumbuhan memang lumayan nggak terlalu tinggi tuh nilainya. Waktu kelas 8 udah masuk ke organ manusia, Iya. udah langsung naik tuh nilainya. Lanjut apa ini? Kakak dia Kok berubah konteks ya dari Kingkuy ke Malaysia tadi. Ini kayaknya judulnya podcast gado-gado. Podcast gado-gado semuanya diaduk nih Iya. kan. Enggak, mungkin boleh tuh saran itu podcast gado-gado bersama King dan Queen. Asik, boleh ini program baru nanti ya. Nah kalau Melenceng-melenceng. misalnya nih
buat organisasi. Kira-kira tertarik? Wah, Boleh. organisasi OSIS kan ya? Ya sebenarnya OSIS Ada dua sih organnya, OSIS sampai kan. Cuman beda. itu bukan organisasi Beda. sekolah aja sih, organisasi kayak kegiatan-kegiatan gitu gimana? Jujur kalau sekarang Ella tertariknya sama OSIS. OSIS. Karena kan dulu SMP pernah uji tes OSIS. Lulus. Kok story Sama, ade, sama. kok story ade ini persis sekali sama abangnya. Bener loh deh, abang juga nggak lulus waktu SMP. Nah, iya, kayak aku lulus. Sorry ya, Anda 3 lawan 1, jangan berbangga Anda di sini. Di forum ini Anda kalah. Lagi-lagi saya kalah lagi. Tapi mungkin waktu SMP pun kita mungkin belum terlalu mengerti bagaimana Iya. konsepnya OSIS. Makanya kita waktu OSIS di SMP mungkin belum lulus. Tapi kalau abang yakin di SMA kalian akan lulus. Amin. Tapi sebenarnya lebih kembali ke diri sendiri sih. Banyak faktor yang kayak OSIS sebenarnya kan bukan asal milih doang kan. Iya benar. Itu untuk orang-orang pilihan yang bisa masuk. Benar, pasti Dipilih ada sama tesnya. siswa lain. Itu ketua Itu OSIS ketua ya. Jadi sebenarnya lebih ke tunggu aja nanti. Itu tunggu aja nanti. Pasti ada beberapa tes apa. Kalian nggak akan tahu kapan tesnya terjadi, Iya. tapi pasti akan ada Akan ada tes. tesnya. Oke, kayaknya udah lumayan nih. Udah lumayan, udah berapa menit nih ya? Nanti kalau misalnya yang Dia nonton nonton bosan, bosan, ya. gimana nih? Mungkin kita akan balik lagi dengan King dan Queen kita di next video. Mungkin itu aja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Thank you guys sudah nonton. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And see you in the next video. Bye.